Oke, ketua tingkat pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Sudah ngisi absensi ya? Error. Oh, ya. Nanti di anu aja. WA aja nanti ya. Saya coba nama. Oke, ini adalah pertemuan ketiga kita, yaitu mengenai macam-macam jembatan. Nah, mungkin kembali lagi kita ke definisi jembatan. Ini secara pengertiannya struktur yang dibuat untuk menyeberangi rintangan yang kedudukannya lebih rendah. Jadi jembatan itu bisa ada kalau misalnya ruas atau jalan kita terputus, dan untuk menyambungnya biasanya ada konstruksi khusus. Jadi terputusnya itu bisa karena tanah longsor atau lintasan jurang atau melintangnya jalur sungai, sehingga memungkinkan untuk dilintasi dengan lancar. Jadi fungsinya adalah untuk melancarkan jalur dari perjalanan atau lalu lintas. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat. Jadi lebih banyak di darat. Jadi untuk lalu lintas kendaraan beroda maupun untuk rel. Jadi kalau kereta api juga kalau melintasi jalur-jalur seperti jurang atau sungai pasti akan dibuatkan jembatan. Ada yang, silakan kalau mau dicatat. Tapi nanti sebenarnya ini saya rekam juga materinya, nanti silakan dilihat di BLP untuk pengulangan materi. Nah, ini adalah sejarah perkembangan jembatan. Jadi jembatan sendiri itu sudah dari zaman purba, bisa terbentuknya secara alami oleh akar-akar pepohonan dari seberang dan seberang, dan juga bisa juga itu karena misalnya Merapi, Gunung Merapi yang mengeluarkan materi-materi padat dan jatuh di bagian aliran sungai, akhirnya menyambung. Dan juga bisa dibuat secara khusus. Jadi tipe zaman purba biasanya tipe balok sederhana yang digunakan untuk bentangan pendek, jadi lebih pendek. Pada era itu tipe jembatan pelengkung atau waktu bentuk material lebih relatif sederhana. Jadi mungkin kalau kita lihat ini adalah dari akar-akar pohon yang menyambung jadi satu. Ini adalah sungai. Nah, ini masih ada jembatannya, ada di Sumatera Barat, akar Painan Bridge. Dan ini yang dari balok sederhana terbentuknya, bisa juga berupa batang pohon yang dibentangkan untuk dilintasi oleh manusia, karena zaman purba dulu kendaraan tidak ada, jadi ini biasanya untuk perlintasan manusia dari satu daerah ke daerah lain. Nah, ini juga secara alami
yang dibentuk dengan menumpukan bebatuan di daerah sungai, tapi tetap memberikan celah untuk aliran air, jadi tidak menutup aliran air sama sekali. Ini adalah jembatan pada zaman purba. Nah, zaman Romawi kuno dia sudah mulai memperlihatkan estetikanya, jadi bentuknya diseragamkan, jadi tidak abstrak seperti tadi, bentuknya sudah mulai terlihat. Jadi telah dibangun jembatan dari kayu dan masonry atau batu bata, biasa seperti batu dinding, atau kalau misalnya pernah lihat dinding penahan tanah dari susunan batu. Nah, itu. Untuk jembatan batu atau bata bentuknya sama dengan jembatan purba yang memiliki lengkungan arch. Ini konsepnya sebenarnya untuk anti momen, jadi supaya tidak terjadi momen di daerah badan jembatan, jadi tidak terjadi defleksi. Jadi diperlukannya bentuk-bentuk seperti ini. Selain sebagai estetika, dia juga fungsinya untuk seperti itu. Ini yang ada di Prancis 40 sampai 60 sebelum Masehi. Nah, ini jembatan zaman pertengahan itu sudah mulai bentuknya macam-macam. Salah satunya di Prancis yang lebih banyak, dia membangun pilar di tengah sampai ke atas. Itu juga bisa menjadi sebuah bangunan yang bisa ditinggali atau khusus penjaga. Dan di tengah ini di Venice ini yang daerahnya dikelilingi oleh sungai, jadi jembatannya seperti ini, melengkung, sudah berbentuk. Jadi secara arsitektural juga sudah dituangkan di dalam jembatan ini, jadi ada beautifikasi. Nah, ini sudah masuk zaman besi dan baja. Kalau yang tadi mungkin materialnya masih masonry, pemasangan bata atau batu. Nah, sekarang sudah mungkin ditemukan material baja dan besi, akhirnya dibuatlah bentuk-bentuk yang seperti ini yang ada di Inggris, Iron Bridge. Itu pada zaman besi dibangun dengan menggunakan prinsip bentuk lengkung, jadi tetap melengkung juga, terutama untuk jembatan jalan raya dan beberapa juga untuk sistem cantilever. Jadi pada zaman ini sudah ada sistem cantilever dan juga mengikuti yang zaman purba tadi adalah melengkung. Di sini juga lebarnya sudah mulai lebih lebar dibanding yang ada, mungkin yang sebelumnya untuk pejalan kaki atau kendaraan ringan. Nah, ini kalau sudah zaman besi, otomatis sudah ditemukannya kendaraan-kendaraan roda 3 atau 2, dan di sini sudah menggunakan komponen sistem struktur baja, yaitu ada dek, ada girder, rangka batang, pelengkung, dan penahan serta penggantung kabel. Dan ini yang sampai sekarang masih digunakan, sudah ada dek, girder, rangka baja, pelengkung, dan penahan untuk penggantung kabel. Ini ada di Inggris, tahun pembuatannya sampai 2 tahun, jadi 1777 sampai 1779. Ini adalah jembatan baja pertama. Nah, berkembangnya waktu sudah ada namanya jembatan suspension atau gantung. Nah, ini beberapa contoh plannya. Ini sudah masuk di abad 18. Jadi semua material seperti baja, beton itu sudah ada. Nah, jembatan gantung pertama masih menggunakan menara batu. Jadi ini masih batuan yang di bawah ini, masonry. Baru ada kabel rantai besi. Jadi ini pakai kabel rantai besi.
Dan kemajuan inovasi jembatan gantung pada tahun 1855 pertama kali digunakan untuk kereta api. Itu ada di Amerika. Sedang yang menggunakan kabel baja. Jadi kalau kabel baja, mungkin kalian pernah melintas jembatan Tenggarong yang sebelum runtuh itu. Oke. Kalau Pulau Balang juga ada kabel, tapi ditutupi pakai selongsong. Itu juga sama-sama di Amerika pertama kali. Nah ini jenis cable stayed. Kalau cable stayed memang nanti akan ada pilar tinggi di ujung dan di ujung, baru kabelnya mengikat. Jadi sistemnya mirip cantilever di lantai, nanti yang memegang lantai tersebut adalah kabel-kabel yang menjuntai. Ini sama dengan yang ada di Kutai Kartanegara sebelum terjadi runtuh. Dan ini kalau Milau ini adalah jembatan tertinggi di dunia. Jadi kalau misalnya pada saat pagi itu berasa seperti jembatan di atas awan. Ini adanya di Prancis. Nah ini jembatan berkembangnya di Eropa pada abad 18 juga, akhirnya menyebar ke dunia lain dengan material baja berkuatan tinggi. Jadi mutu bajanya ini bukan mutu baja pasaran, jadi sangat tinggi dengan teknik las yang baik, dan permodelan strukturnya juga sudah 3 dimensi. Jadi kalau sebelum-sebelumnya masih analisis 2 dimensi, ini sudah 3 dimensi. Dibanding tipe jembatan gantung, jembatan ini punya rasio bentang utama itu sangat panjang dan tinggi pilarnya lebih efisien dengan defleksi tengah yang lebih kecil. Jadi nanti bentang antar pilar ini dia lebih panjang. Jadi kalau kayak di Tenggarong itu 270 loh bentangnya, terpanjang di Indonesia. Kalau jembatan gantung yang biasa itu 120 sudah sangat panjang. Nah ini sudah masuk era jembatan beton mulai. Jadi dari yang sangat sederhana, biasanya kalau kita di perumahan-perumahan itu antar selokan itu juga yang bentangnya lebih dari 6 meter itu sudah termasuk konstruksi jembatan. Nah era ini diawali pada saat industri semen Portland pada tahun 1865, jadi abad 18 juga. Jembatan beton bertulang berbentuk lengkung dan dibangun di Prancis juga, jadi rata-rata Prancis yang pertama kali melakukan pembuatan teknologi jembatan ini. Pada tahun 1928 baru muncullah teknologi beton prategang. Jadi beton prategang itu sudah ada 80 tahun yang lalu. Tahapan berikutnya pada tahun 1950 beton prategang sudah mulai dengan konsep segmental, jadi bisa pendek-pendek dicetak baru dijadikan satu. Kalau yang 1928 itu dari bentang misalnya 50 meter baru dimasuk bajanya ditarik. Kalau ini segmental baru 5 meter baru kita slut beton prategangnya. Nah ini mungkin bisa dilihat di bawah, ini adalah segmental, jadi dia lebih pendek dibanding dengan yang tahun 1928 itu sudah panjang, baru di dalamnya ada kabel dan ditarik. Otomatis untuk metode pelaksanaan dan pengangkutannya lebih berat daripada yang segmental ini. Segmental juga secara material lebih sedikit dan efisien. Ini kalau misalnya di jalan-jalan layang itu mungkin
kalian bisa lihat ada di Samarinda atau di jalan mau ke Mahakam Kembarnya. Nah ini adalah underpass yang jembatan beton pertama yang ada di Amerika. Ya bentuknya seperti ini. Nah sekarang kita coba mengetahui macam-macam jembatan itu sendiri. Tadi yang purba tadi lebih dominan adalah jembatan lengkung atau arch bridge. Lengkung menggunakan komponen lengkung dengan struktur utama pelengkungnya ada di bawah. Jadi ini adalah pelengkungnya. Biasanya struktur utamanya adalah ini, dia yang nanti akan menjadi pendistribusi tegangan yang terjadi supaya tidak langsung merusak elemen. Dengan bantuan tiang jembatan yang berentang di tengah, jembatan lengkung dapat dibuat dengan satu atau lebih lengkung. Jadi lengkungan ini kalau misalnya bentangnya panjang, ini mungkin kan batasnya sampai 10-20 meter. Tapi kalau misalnya sungai ini lebih dari 20 meter, otomatis kita akan bangun pilar gitu. Jadi bikin abutmen, pilar sampai tersambung. Jadi tidak hanya satu segmental, ini bisa 2 segmen. Nah ini adalah contohnya, lengkung juga bisa dilihat. Ini yang ada di Bosnia. Ini cukup tinggi, jadi ruang bebasnya jembatan ini juga ada syarat. Jadi kalau misalnya di Bina Marga, syaratnya itu tidak boleh kurang dari 1,5 meter. Kalau misalnya bukan alur pelayaran. Jadi dia harus ada space dari muka air pasang tertinggi itu 1,5 meter. Fungsinya apa? Karena kalau misalnya sungai pada saat pasang atau banjir, dia akan bawa larutan. Jadi kayak pepohonan, sampah-sampah itu jangan sampai itu kena ke elemen dari jembatan itu sendiri. Jadi makanya ada dari jembatan itu minimal adalah 1,5 untuk daerah yang membawa sampah-sampah apakah itu alami atau dari manusia itu sendiri. Nah ini cukup tinggi. Jadi mungkin ada indikasi bahwa sungai ini dilintasi oleh kapal. Jadi pada saat kalian merencanakan jembatan itu harus yang disurvei juga adalah muka air pasang tertingginya berapa, baru sungai ini dilintasi atau tidak. Kalau dilintasi kalian harus cari tahu kapal yang melintas itu jenisnya apa. Jangan sampai pada saat kalian mendesain ternyata elevasinya di sini karena syarat 1,5-nya sudah terpenuhi, cukup sampai sini elevasi. Ternyata kapal yang melintas adalah lebih dari 3 meter. Itu akan mengganggu usaha orang. Jadi memang fungsinya jembatan ini adalah menghubungkan antara satu daerah ke daerah lain untuk membuka perekonomian. Tapi perlu diketahui juga sungai ini pun sebenarnya adalah sarana dalam melakukan bisnis atau peningkatan perekonomian, karena ada beberapa barang yang bisa dibawa melewati sungai, ada juga yang lewat darat. Jadi itu adalah faktor yang harus sangat diperhatikan. Nah ini tadi yang di slide awal, ini jembatan purba dari susunan batu. Jadi mungkin kalau kalian pernah main game itu ada game untuk bikin jembatan biasanya dari truss atau rem, ada juga dari bebatuan. Ini konsepnya seperti itu, dicoba-coba sampai akhirnya ini bisa terbentuk. Nah ini juga yang ada di Slovenia, pelengkung ini untuk kereta api. Ini bentangnya cukup panjang. Nah selanjutnya ini adalah jembatan beam atau girder, biasanya ada girder beton maupun baja.
Jembatan ini paling sederhana, terdiri dari satu atau beberapa balok horizontal yang melintang, jadi membentang jalan. Ini disusun panjang area kedua sisi atau mengurangi tekanan struktur pilar. Kekuatan inti mempengaruhi jembatan balok adalah perubahan gaya vertikal dan geser. Beban lentur ditransfer ke struktur penyangga, jadi ini akan ada momen, nanti ditransfer ke abutmen. Jadi kalau misalnya konsep dasarnya ini kan adalah, kalau kita analisis adalah balok sederhana. Kalau dia seperti ini, momennya kan otomatis seperti ini. Jadi nanti tegangan yang terjadi itu nanti akan didistribusikan ke abutmennya. Meskipun nanti lenturnya ditahan oleh material ini sendiri. Jadi kalau misalnya ada P, dia akan ada momen. Sini momen maksimal. Beda lagi perilakunya kalau dia dikasih jepit. Misalnya contohnya tadi, momennya kan akan berubah ini. Seperti ini. Momen maksnya tidak sama dengan yang sendirol. Ini lebih kecil. Hanya saja di tumpuan sini kalian harus perhitungkan karena ada momen yang terjadi juga. Momen. Jadi konsep-konsep dasar ini harus kalian pelajari. Jadi kenapa jembatan biasanya ada sendirol? Karena biasanya jembatan rata-rata di abutmennya dia tidak diikat secara rigid. Jadi kalau nanti kita kuliah lapangan akan kalian lihat di sini ada namanya karet bearing pad. Itu yang akan mendistribusikan redaman dari gaya yang terjadi pada balok ke pilar. Jadi dia tidak terikat secara rigid. Makanya kalau kita berdiri di atas jembatan, begitu ada kendaraan melintas, jembatan akan goyang. Nah, supaya energi goyangan itu tidak terdistribusi ke pilar atau abutmen, makanya dibikinlah konsep sendirol. Jadi nanti goyangan itu diredam oleh elemen bangunan atas itu sendiri. Jadi di sini hanya memikul beban dari jembatan bangunan atas. Nah, ini adalah contoh jembatan balok memanjang. Ini ada di Louisiana, ini cukup panjang, hampir membentang sisi lautan. Jadi ini sepanjang jalan ini adalah balok-balok girder yang memanjang. Nah, ini juga yang ada di Indonesia adalah tol Bali Mandara. Bentuknya juga adalah girder memanjang. Yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah jembatan tipe rangka. Ini yang umum. Kalau kalian keluar kota atau di dalam kota pasti akan sering melihat. Kalau misalnya ke arah Samboja itu ada jembatan Pondok Gong, jembatan Sungai Merdeka, itu rata-rata sistem rangka. Atau yang paling dekat ini di kilo 13 mau arah ke KKT itu ada jembatan rangka kembar. Dan kalau misalnya kalian tinggal di Batakan, itu juga ada jembatan rangka kembar yang ada di Jalan Warna. Desain jembatan yang sangat populer karena sering digunakan, menggunakan batang diagonal dengan bentuk segitiga
yang terletak di atas jembatan untuk mendistribusikan gaya sepanjang struktur jembatan. Elemen individu struktur ini biasanya balok lurus. Jadi ini ada balok lurus juga karena dia tidak pengen hanya lebih besar. Jadi gaya ini didistribusikan ke sini, nanti ditopang oleh truss-trussnya ini dibagi. Jadi defleksi yang terjadi itu dihandle oleh truss yang ada ini. Berbeda dengan tadi balok sederhana yang girder tadi, itu hanya pasti cukup tinggi. Ini bentang 30 aja bisa sampai 1,2 meter. Nah kalau ini bentang 40 sampai 60 hanya paling kisaran di 60 sampai 80 cm. Jadi lebih efisien karena gaya-gaya yang terjadi di sini didistribusikan ke trussnya masing-masing. Jadi ini ada kontribusi penyebaran gaya yang terjadi supaya tidak memakan dimensi yang besar. Dan juga rata-rata yang tipe rangka ini biasanya sudah ada tipikalnya. Jadi itu keluaran dari distributor. Jadi untuk bentang sendiri itu minimal 40 sampai di 100 itu jembatan tipe rangka. Nah kalau mau panjangnya berbeda itu harus custom. Kalau yang 40 sampai 100 itu bisa kita bawa potongan-potongan. Itu juga kelebihannya. Nah ini adalah contoh jembatan tipe rangka yang ada di Amerika, di Jepang, Yamaguchi. Yang melintasi sebuah sungai. Ini bentangnya cukup panjang dan ada beberapa bentang, jadi di sini terlihat. Nah ini kalau yang ada di Jalan Mula Arman di Batakan, yang tipe kembarnya. Ini juga tipe rangka tapi dia sisinya di bawah, jadi jalannya ada di atas, jadi penopangnya ada di bawah. Ini ada di Amerika. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut? Besok minggu depan kita akan masuk analisis dalam perencanaan udara. Jadi yang dilihat cuma gambar-gambar, sudah angka-angka itu. Ini masih gambar itu. Untuk aplikasi komputernya yang ada Ibu Anis, Ibu Anis sudah ada tugas besar ya? Sambil dia bersalah. Oh gitu. Jadi terakhir kan sudah selesai permodalan. Oh, ini permodalannya permodalan apa? Apa-apa. Itu kan bisa. Ya, kita masuk ke jembatan lengkung terikat.
Ini adalah jembatan lengkung terikat, memiliki desain sama dengan jembatan lengkung, tetapi jembatannya mentransfer beban jembatan dan kendaraan ke kabel. Jadi kalau misalnya tadi balok sederhana itu yang handle semua adalah girder, dan kalau yang rangka tadi distribusi gayanya itu dibantu oleh rangka. Nah kalau ini pelengkung itu distribusi gayanya dibantu oleh ini juga, di kabel-kabel ini. Jadi selain ini terjadi misalnya momen maksimum, nah untuk mengurangi momen tersebut ini dibantu oleh kabel ditahan, dan juga pelengkung ini juga, elemen pelengkung itu yang akan menahan. Nah pusing. Nah jadi kalau misalnya tadi, nah kalau ini terjadi gaya, supaya gaya ini tidak tercapai maksimum itu di handle oleh ini, jadi dia narik supaya tetap lurus. Nah yang perlu diperhatikan juga, elemen pelengkung ini juga harus mampu menahan gaya-gaya yang terjadi di tiap kabel ini. Nah ini yang harus mampu ditahan oleh join-join ini. Jadi nanti P-nya berapa, kemampuan join ini harus lebih besar dari P pelengkung, itu harus lebih besar dari P gaya yang terjadi. Tidak boleh P gaya ini lebih besar daripada ini kolaps. Arch bridge ini bisa dilihat di jembatan Kukar yang baru, itu bisa sama. Nah ini dia, ada orang pasir di sini, orang pasir. Lain. Kalau di tengah kotanya itu ada jembatan Putri Mayang ya. Nah itu bentuknya pelengkung seperti ini. Jadi gaya-gaya yang terjadi di girder ini dibantu oleh kabel-kabel ini. Bedanya apa dengan cable state? Nanti kita akan lihat kenapa cable state itu tiba-tiba runtuh, satu kabel putus itu akan bikin runtuh semua jembatan. Beda dengan ini. Kalau ini putus, paling masih bisa berdiri, hanya saja terjadi kerusakan. Nah ini juga yang ada di Inggris, modelnya cukup unik, ikonik. Dia pelengkungnya cukup tinggi sesuai dengan bentang. Nah ini jembatan gantung selanjutnya, suspension bridge. Bedanya dengan yang tadi, kalau ini betul-betul bergantung pada kabelnya. Kalau yang tadi ini masih ada bantuan dari pelengkung, elemen pelengkungnya. Jadi kalau misalnya satu putus, masih berdiri ini jembatan, hanya saja kalau bisa tidak dilintasi untuk mengurangi korban yang berjatuhan. Beda dengan ini, kalau kalian pernah mendengar ceritanya jembatan Kukar itu hanya terjadi perbedaan elevasi yang sedikit. Jadi misalnya jembatan Kukar, pada saat itu terjadi pengencangan di tiap kabelnya. Pada saat itu yang dikencangin adalah
Jadi kalau misalnya kita lihat sisi sananya, kedua ini yang dikencangkan. Jadi pada saat itu ini teridentifikasi terjadi kendor itu kisaran sampai 20 cm kalau tidak salah. Jadi ini dikencangin, diberat. Proses pengencangan itu dia tidak boleh timpang, tidak boleh satu, karena begitu satu tegangan akan pindah ke sebelah. Begitu ini dikencangin, otomatis di sini tetap kendor kan? Ini sudah tercapai tegangannya, di sini tegangan akan bertambah. Jadi awalnya cuma 1000 bisa jadi 1500 padahal sudah over. Itu yang menyebabkan akhirnya putus. Begitu ini putus, tegangan pindah lagi ke depannya, putus lagi, pindah terus. Ini yang disebut dengan efek domino. Makanya untuk kabel stay ini tidak boleh timpang pada jadi harus dua-duanya. Jadi begitu mau dinaikkan, pada saat buka itu mungkin sempat buka tutup, rasanya kalau tidak salah satu dibuka, satu ditutup, jadi beban juga timpang. Ya kan? Kalau misalnya mau melakukan rehab itu harus close sama sekali. Beban timpang yang dikencangi juga segmental, akhirnya tegangannya lari ke sebelah. Jadi misalnya kayak ultimatenya adalah 1000, pada saat belum dikerjakan P-nya mungkin masih 500. Di sini juga masih 500. Begitu dikerjakan di sini jadi mungkin turun jadi 300, di sini tiba-tiba meningkat jadi 1500. Dan akhirnya collapse. Dan juga teridentifikasinya juga material lainnya juga ya. Maksudnya harusnya mungkin safety factornya 3 atau 2 kali lipat, harusnya 3000. Mungkin terbelinya 1500, ya aman sebenarnya. Kan misalnya gayanya 1000, dia beli yang 1500 itu kan masih aman sebenarnya. Hanya saja ternyata yang terjadi peralihan tegangan dan itu over melebihi 1500, akhirnya pecah. Makanya pada saat itu kata saksi mata itu terdengar seperti ledakan yang beruntun, jadi pecah satu, ini tegangan sudah 1500 pecah, ini harusnya cuma 700, karena dia pindah otomatis over lagi, pecah lagi, pindah lagi, over lagi, pecah sampai di ujung. Itu yang disebut beruntun. Nah ini adalah contoh jembatan gantung yang ada di Amerika, Golden Gate. Rata-rata jembatan gantung itu adanya di Amerika dan Australia. Cuma biasanya penyakitnya kalau kemarin jembatan apa itu kena angin yang cukup signifikan, goyangannya juga jadi ekstrim. Nah, goyangan itu juga salah satu bisa menyebabkan runtuh. Jadi kalau misalnya ini goyang, kanan kiri kan tidak stabil ya. Jadi tiba-tiba dapat tegangan yang besar, otomatis over lagi, pecah, kesana lagi yang over, beruntun lagi, putus lagi. Itu apa? Kekurangannya suspension. Tapi secara ikonik dan estetika dia cukup cantik. Nah, ini yang ada di Jepang. Ini yang tertua yang ada di Brooklyn. Kalau ini cukup sebenarnya cukup baik karena dia kombinasi antara suspension dengan rangka. Jadi kalau misalnya kabel putus masih dihandle oleh rangka, tapi tetap tidak boleh dilintasi. Yang terjadi seperti itu. Nah ini kabel panjang, kabel straight.
Bridge. Ini contohnya yang ada di Rusia. Kalau yang mirip ini ada di Samarinda, itu yang jembatan mahkota ya, mahkota. Dan juga Manado tuh ada. Ini juga kalau ini mungkin tidak seperti yang tadi atau jembatan gantung. Jadi kalau misalnya putus, dia masih bisa dihandle yang lain. Cuma ya kembali lagi sebenarnya ke perencana, bagaimana melakukan perencanaan yang baik. Nah ini jembatan Suramadu yang ada di Indonesia. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Untuk absensi jurnalnya ada di BLP ya? Oh sudah? Enggak, yang untuk jurnal kontrak. Iya.